Kebahagiaan dan kesenangan adalah dua kata yang seolah bersifat substitutif, yang dapat saling menggantikan atau dianggap sebagai sinonim. Keduanya sering menjadi tujuan hidup yang selalu ingin dicapai oleh setiap orang. Meski kenyataannya, kebahagiaan dan kesenangan memiliki perbedaan mendasar. Ya, tidak jarang seseorang menganggap kebahagiaan sebagai kesenangan atau sebaliknya. Perbedaannya yang paling mendasar adalah kebahagiaan adalah keadaan yang termotivasi secara internal. Sedangkan kesenangan itu lebih termotivasi secara eksternal. Kebahagiaan muncul karena adanya dorongan dari dalam diri atau pikiran yang merasakan stimuli senang atau gembira. Sementara kesenangan itu merupakan perasaan senang atau gembira yang didapatkan dari stimuli luar. Sementara durasi kebahagiaan biasanya berlangsung lama karena bergantung pada kondisi diri, sedangkan kesenangan biasanya hanya bertahan sesaat sesuai dengan kejadian apa yang tengah mempengaruhi. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Begitu kata Christine Bacho PhD, Profesor Lemoyne College pada Psychology Today. Mungkin rasa senang datang karena kita menikmati sesuatu, seperti makanan atau sebuah lagu, yang kedepannya akan terasa membosankan, atau bahkan lebih buruk lagi. Tetapi beberapa orang justru terobsesi untuk terus mengejar kesenangan ini dan tidak pernah merasa cukup, sehingga akhirnya kesenangan tersebut yang kemudian mengendalikan dirinya. Alih-alih menuju kebahagiaan, hal tersebut akhirnya justru menghancurkan dirinya. Jadi, pesan seperti apa yang harus dimainkan kesenangan dalam hidup kita? Para peneliti telah mengeksplorasi peran kesenangan sebagai prioritas relatif terhadap tujuan penting lainnya. Satu pendekatan yang membandingkan antara kesenangan dan makna sebagai dua jalur dalam mengejar kebahagiaan. Beberapa orang mencari kebahagiaan dengan mencoba menikmati hidup sebanyak mungkin. Sementara beberapa yang lain melakukan kegiatan yang paling bermakna. Dari dua hal tersebut, manakah jalur yang membawa kita pada kebahagiaan? Penelitian menunjukkan kesenangan memang berpengaruh pada kepuasan emosional, tetapi hanya dalam jangka waktu pendek. Meskipun dari kesenangan tersebut bisa membuat hidup kita lebih bergairah dan menjadi kenangan yang indah, dan sewaktu-waktu bisa kita putar kembali dalam memori saat kita sedang melewati periode yang berat, sehingga indulgensi tersebut menghasilkan kegembiraan. Tetapi yang semestinya kita lakukan adalah pengorbanan yang bermakna, yang akan menghasilkan manfaat penting, seperti keberhasilan karir, kesehatan fisik yang lebih baik, atau hasil yang lebih baik bagi anak-anak kita. Dampak jangka panjangnya bisa berupa kepuasan, kebanggaan, dan kebahagiaan. Bayangkan kehidupan yang berfokus pada kesenangan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Bisakah kesenangan tersebut benar-benar menjadi hal yang membahagiakan bagi kita? Jika Anda terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan tetapi merasa hampa secara emosional dan bukannya benar-benar bahagia, pertimbangkan apakah kesibukan Anda merupakan bagian dari kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Jika mencari kesenangan tetapi pada prosesnya menyakiti orang lain atau merusak hubungan, maka manisnya akan berkurang. Karena kita kehilangan hubungan interpersonal. Sebuah harga yang terlalu tinggi untuk dibayarkan hanya untuk memperoleh sebuah kesenangan. Psikolog telah mempelajari kehidupan yang orang-orang miliki, tujuan besar dalam hidupnya, dan membuat hidupnya bermakna. Mereka adalah orang-orang yang fokus melihat makna pada kehidupan mereka dalam konteks di luar diri. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berfokus pada makna cenderung menikmati kepuasan hidup yang lebih besar dan kesejahteraan psikologis. Mungkin yang lebih penting, mereka lebih cenderung mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi yang diukur secara objektif di bidang-bidang seperti pendidikan dan peningkatan karier. Jadi mana yang Anda pilih? Kesenangan atau makna?